Iya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam di laptop saya sudah menunjukkan pukul 7. Mudah-mudahan jam di gadget kita atau di rumah kita semuanya sama, sudah menunjukkan pukul 7 atau 19.00 ya Bapak Ibu. Itu artinya kita pada malam hari ini akan memulai persekutuan rumah tangga yang dikenal dengan Rabu Inspiratif ini secara online. Dan tema malam hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari, berjudul titik koma, bacaan Alkitab yang mendasari perenungan kita diambil dari Yeremia 23 ayat yang pertama hingga ke-6. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita mengawali PRT ini dengan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB 207. NKB 207 akan menjadi ujian pembuka yang mengawali PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Amin. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tahta-Mu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Ya, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, dan pada kesempatan ini untuk doa buka akan dibawakan oleh Bu Bella. Dipersilakan kepada Bu Bella. Baik Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Untuk memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, Allah kami yang mulia dan perkasa, Bapa, segala pujian hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang selalu menyertai hidup kami, yang selalu berjalan, menyertai kami menjalani hari ke hari hingga saat ini. Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga kami bersyukur Tuhan, jikalau umat-umat-Mu telah mempersiapkan waktu untuk kami boleh bersama-sama pada persekutuan rumah tangga malam hari ini.
Kami percaya Tuhanlah yang mengumpulkan kami semuanya untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan pada sepanjang ibadah ini, sepanjang waktu ini, kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati juga Bapak Pendeta Samuel yang membawakan firman Tuhan. Dari permulaan sampai akhirnya ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan hanya di dalam kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus yang selalu berjalan beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Bella. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bacaan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita malam hari ini dengan tema titik koma diambil dari Yeremia 23. Yeremia 23 ayatnya yang pertama hingga ke-6. Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 6 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri ke mana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya akan datang pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah sebuah tanda baca yang kurang lebih bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Titik dan koma. Tanda baca ini kadang digunakan untuk memisahkan sesuatu. Karena memang dia terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur titik. Unsur titik berarti full stop, ya kan? Full stop. Tanda baca yang mengatakan dia titik selesai di situ, pembacaan kita selesai di situ. Dan yang kedua adalah unsur koma. Koma itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita ingat di dalam yang saya ingat ya di pelajaran SD ini, itu diajarkan itu narik napas sebentar, tidak berhenti penuh, melainkan ada kayak memang betul kita berhenti, tapi kita akan melanjutkan pembacaan lagi. Berhenti sebentar dan akan lanjut lagi. Nah, ketika dua tanda ini digabungkan, Bapak Ibu Saudari, maka titik dan koma ini menjadi sebuah tanda bahwa ini menjadi menunjukkan bahwa hal pertama atau kalimat pertama dengan hal kedua atau kalimat kedua itu sebenarnya tidak terputus, tapi mereka satu kesatuan walaupun mereka berbeda. Yang pertama di stop dulu, misalkan ya contoh penggunaannya, misalnya kalau di dalam tulisan kita ada titik koma, di Alkitab kita ada titik koma, berarti hal itu diputus dulu di situ. Ketika dilanjut ke yang bagian kedua, itu masih ada hubungannya dengan yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekitar tahun 2013, tanda baca ini, jadi mungkin udah 12 tahun yang lalu gitu ya Bapak Ibu, tanda baca ini digunakan untuk sebuah proyek, ya, sebuah proyek yang bernama proyek titik koma dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa Inggris namanya menjadi project semicolon,
karena titik koma dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai semicolon. Proyek semicolon ini adalah sebuah proyek yang berusaha untuk menyadarkan orang-orang akan kehidupan kita. Kehidupan yang boleh dibilang tidak hanya berhenti di satu titik, tapi punya kelanjutan. Ya, tidak hanya berhenti di satu titik, tapi ada kelanjutannya sebenarnya. Walaupun kita berhenti di satu titik, tapi sebenarnya kita masih nyambung ke titik yang kedua. Utamanya proyek semicolon ini, Bapak Ibu, untuk meningkatkan awareness atau kepedulian terhadap terhadap orang-orang yang mungkin sedang berusaha atau memiliki pergumulan terkait depresi, lalu juga kecenderungan untuk melukai diri sendiri. Makanya ada tagline di situ yang menarik adalah "Your story is not over", yang mengatakan bahwa sejarah kehidupanmu atau cerita kehidupanmu belum selesai. Oke, di satu titik itu selesai, tapi sebenarnya masih nyambung kok. Masih harus terus dilanjutkan karena masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini juga yang ada di dalam pembacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, di mana di dalam kitab Yeremia pasal 23 ini menjadi sebuah janji Tuhan kepada umat Israel yang pada saat itu sedang berada di bumi Kanaan. Kalau kita ingat pembahasan tentang kitab Yeremia, Bapak Ibu, dibincang sersan beberapa bulan yang lalu gitu ya. Ini kan konteksnya hampir mirip-mirip dengan Yesaya gitu ya. Di dalam bagian ini Tuhan menjanjikan bahwa ada tunas yang adil bagi Daud. Bahwa Tuhan akan membangkitkan bagi mereka seorang yang akan membebaskan. Tidak hanya sekedar membebaskan, tetapi juga menjadi gembala yang sejati. Gembala yang tidak hanya membebaskan, tidak hanya menjadi gembala yang sejati, tetapi menjadi gembala yang mempersatukan dua saudara yang terpecah. Kenapa di sini dua saudara yang terpecah? Karena Bapak Ibu kalau kita lihat di ayat 6, di situ ada kata-kata, di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup. Israel yang dipakai ini menunjuk kepada Israel Utara. Yehuda itu kan Israel Selatan. Ya. Ibu kota Yerusalem. Israel itu nama yang dipakai untuk menunjukkan kerajaan Israel yang pecah dua, yang ibu kotanya di Samaria atau biasa disebut sebagai Israel Utara. Ini menunjukkan bahwa di zaman ketika tunas yang adil ini hadir gitu ya, dia bertumbuh, maka Israel akan kembali rukun. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum sampai ke bagian itu, kalau kita baca di bagian awal ada tanda titiknya. Tanda pemberhentian yang Tuhan berikan kepada siapa? Di ayat 1 dikatakan, para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam bagian ini Tuhan memberikan teguran kepada para gembala-gembala palsu yang jahat, kepada para pemimpin Israel yang telah lalim, kepada para pemimpin bangsa yang melalaikan tugasnya untuk membimbing umat kepada jalan Tuhan, tetapi justru mereka membawa umatnya ke jalan yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Di situ Tuhan langsung memberikan titik kepada mereka. Di ayat 1 sampai dengan ayat 2, itu menjadi tanda titik yang Tuhan berikan. Di ayat 2 dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan Allah Israel. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ini menjadi tanda titik bagi gembala-gembala yang jahat itu. Bahwa Tuhan akan mengakhiri kiprah mereka. Tuhan akan memberantas mereka. Tuhan akan menghancurkan mereka. Dan akan menghilangkan mereka. Karena apa? Karena mereka telah lalai menjalankan tugasnya sebagai gembala dari domba milik Allah. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, selain daripada tanda titik yang Tuhan berikan, ada tanda koma. Di mana tanda koma ini diberikan kepada kawanan domba yang bersabar itu. Mulai dari ayat 3, di situ Tuhan mengatakan dengan jelas, aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing domba. Setelah dia memberhentikan proses pencerai-beraian domba gembalaannya, maka Tuhan akan mengumpulkan domba gembalaannya yang telah tercerai-berai itu.
mengumpulkan domba gembalaan yang terserak itu. Ya. Dan dia sendiri yang akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang dan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Sebuah hal yang mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kawanan domba yang tersebar itu. Dan inisiatif ini tidak diambil oleh domba-dombanya, melainkan dari Allah sendiri. Dikatakan bahkan aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut. Ini komanya. Tadi di ayat 1 dengan 2 Tuhan memberikan perhentian bagi mereka gembala-gembala yang menyesatkan itu. Komanya adalah apa? Kelanjutannya adalah ketika gembala-gembala yang menyesatkan itu sudah selesai semua, sudah dikasih tanda titik. Kelanjutannya adalah Tuhan akan membangkitkan gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Di mana gembala-gembala ini adalah gembala yang Tuhan pilih sendiri berdasarkan inisiatif Tuhan, sehingga mereka menuju kepada umat tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudari, jelas tujuan daripada Tuhan melakukan hal ini adalah apa? Supaya umatnya tidak tercerai-berai. Karena apa? Karena Allah menginginkan kesatuan. Allah tidak menginginkan tercerai-berai. Allah tidak menginginkan umat yang terserak kemana-mana. Walaupun di satu sisi dia membuat kita hidup di dalam berbagai keberagaman. Ya, kalau kita ingat peristiwa Babel, Bapak Ibu Saudari, Tuhan sendiri kan yang melakukan tindakan agar manusia itu bisa hidup di dalam kepelbagaian. Tetapi walaupun istilahnya kita diberikan keberagaman oleh Tuhan, tapi Tuhan ingin kita berada di dekat dengan Dia. Menjadi satu di dalam keberagamannya. Menjadi satu di mana Dia berada dan berada di mana kita berada. Dia berada di mana kita berada di mana Dia berada. Tujuannya tetap supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang Allah kehendaki di dalam kepelbagaian dan keberagaman kita. Makanya di sini Tuhan sendiri yang akan memulihkan kawanan domba yang telah tersesat, yang telah tercerai-berai oleh karena hasil kerja daripada gembala-gembala yang menyesatkan yang membuat para domba itu tercerai-berai. Nah, oleh karena itu, selain daripada Tuhan akan mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan spesifikasi dan kehendaknya, Tuhan juga yang akan hadir, di mana Dia menjanjikan kehadiran tunas Daud, tunas yang adil, gambaran pemimpin ideal yang benar, gambaran pemimpin yang benar-benar menjunjung keadilan, bukan pemimpin yang melakukan kelaliman. Di ayat 5 dikatakan dengan jelas, akan datang waktunya bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Konteksnya Bapak Ibu Saudari, diberi Tuhan keadilan kita ini menunjuk kepada Mesias. Janji penyelamatan dan pemimpin yang benar. Mesias yang akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan, yang kemudian akan memulihkan hubungan umat Allah yang tadinya terpisah kini menjadi kembali bersatu. Dalam penafsiran populer, Bapak Ibu, memang ini ada kaitannya dengan jelas kepada Yesus. Tapi sebelum sampai kepada Yesus, maka orang yang diberikan gelar Mesias pertama itu adalah seorang asing. Kalau kita lihat di dalam kitab Ezra, yang bernama Kores. Tuhan memakai dia untuk menjadi alat menyatakan penyelamatannya bagi umat Israel, di mana mereka diizinkan kembali pulang. Kelak nanti ini akan juga dikenakan kepada Yesus, Sang Mesias Agung yang sejati, yang memang berasal dari Tuhan dan adalah Tuhan sendiri yang hadir di tengah dunia.
Dan melalui firman ini Bapak Ibu kita diingatkan. Melalui tema titik koma, kita diingatkan Bapak Ibu bahwa kadang hidup kita itu seperti kambing domba yang terserak tadi. Rupa-rupa pengajaran di dunia membuat kita akhirnya galau, akhirnya bingung, akhirnya hilang arah dan berada dalam ketakutan. Kekacauan hidup kadang membuat kita dengan mudah memutuskan untuk menyerah. Membuat kita untuk segera mengatakan cukup dan titik. Tidak melihat kemungkinan-kemungkinan lainnya. Nah, melalui tema ini Bapak Ibu Saudari kita diingatkan bahwa di dalam titik itulah Allah menjumpai kita dengan memberikan tanda koma. Dia bukan hanya dapat menjumpai kita dalam situasi tenang dan penuh kebahagiaan, tapi juga dalam kekacauan dan ketakutan, Dia hadir untuk melanjutkan dan memberikan pengharapan hidup kepada kita. Di tengah kekacauan sekalipun, Tuhan tetap menunjukkan karyanya yang luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa merespon firman ini? Bapak Ibu Saudari, merespon firman ini tidak ada cara lain dengan yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memang menyatakan hidup kita seperti tanda baca titik dan koma. Ada memang hal-hal yang harus kita akhiri. Ada memang hal-hal yang memang harus kita stop. Dan Tuhan pun juga demikian kalau di dalam bacaan kita tadi. Yang dia stop apa? Yang menyesatkan itu. Ya. Di ayat 1 dengan 2 kan jelas dikatakan, sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Dan di ayat 2 bahkan aku akan membalas ke atasmu perbuatanmu yang jahat. Itu yang diakhiri. Nah, melalui terang firman ini kita juga diajak untuk mengakhiri hal yang sama. Apa yang kita akhiri? Pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Pengajaran-pengajaran yang menggoyahkan iman. Zaman sekarang banyak sekali Bapak Ibu Saudara-saudari pengajaran-pengajaran yang udahlah nggak tahu dari mana asal muasalnya, cuman rame karena konten aja dan itu laku di masyarakat. Hari-hari ini banyak seperti itu. Yang menyebabkan apa? Akhirnya kita menjadi pribadi yang goyah. Itu harus kita akhiri. Karena apa? Hal-hal itulah yang membuat kita menjadi galau. Itu yang harus kita stop. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang membuat kita justru semakin jauh dari Tuhan. Itu yang harus kita berikan tanda titik. Cukup. Lalu apa yang harus diberikan tanda koma? Supaya hidup kita menjadi tanda baca titik dan koma. Yang harus kita berikan titik koma, berhenti sebentar, dan melihat bahwa ada rencana lanjutannya adalah keyakinan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan itu nggak pernah tandanya titik. Walaupun di Alkitab kita tulisannya titik, tapi sebenarnya Tuhan itu terus berfirman sampai hari ini. Melalui firman ini kita diajak juga untuk apa? Untuk mau mengandalkan kuasa Tuhan dengan berani melanjutkan kehidupan dalam pengharapan akan pertolongannya yang ajaib. Itu yang menjadi bagian yang setelah kita meninggalkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang mendorong kita untuk cepat berbahagia, terlalu tidak mengandalkan proses gitu ya, pengennya semua instan. Itu yang harus kita tinggalkan. Setelah kita meninggalkan itu, maka yang kedua adalah mari kita hidup di dalam keberanian. Keberanian untuk berharap kepada Tuhan. Untuk mengandalkan kuasa Tuhan di tengah situasi kehidupan yang menakutkan dan senantiasa berpengharapan di dalam pertolongannya yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan keyakinan itulah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat. Menjadi pribadi yang mampu mengakhiri yang tidak baik dan melanjutkan karya-karya baik bersama dengan Tuhan. Dan kapan itu harus dimulai? Sedini mungkin kita harus mulai. Identifikasi hal-hal yang mungkin membuat kita mudah kehilangan harapan di dalam Tuhan. Tinggalkan itu. Lupakan itu. Tinggalkan di belakang. Jangan dilihat lagi ke belakang. Jangan seperti istri Nuh yang justru menjadi tiang garam ketika dia melihat ke belakang. Pandanglah ke depan.
karena Tuhan senantiasa menyatakan rencananya yang menghidupkan dan bahkan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita memasuki kepada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan pada kesempatan ini. Selain daripada nama-nama yang sudah terdapat di dalam warta jemaat, apakah ada tambahan dari Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian? Persilakan jika ada tambahan. Rapat pengurus Pak Sam, pengurus Cici Suci hari Sabtu. Oke. Siapa? Ya, makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa melalui firman-Mu ini kami diingatkan untuk terus berpengharapan di dalam Engkau. Biarlah kami menjadi pribadi yang berani untuk mengakhiri hal-hal yang tidak baik, meninggalkan pengaruh-pengaruh buruk, dan menatap masa depan, dan serta terus berpengharapan di dalam Engkau saja. Biarlah Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau mengarungi luasnya kehidupan dan rencana-Mu yang begitu indah itu, ya Bapa. Pada saat ini secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi. Kiranya Tuhan berkati perjalanan bangsa dan negara kami. Tuhan yang pakai para pemimpin kami, agar boleh melalui segenap keputusan yang dihasilkan, mereka bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Dan juga mampukan setiap kami, ya Bapak, untuk boleh mengambil peran dalam pembangunan bangsa dan negara ini, lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami pada saat ini juga berdoa bagi gereja kami, ya Tuhan, GKI Cicurug, dengan segala kegiatannya. Untuk kegiatan menjelang Natal dan Tahun Baru, ya Bapak, segenap rancangan-rancangan kegiatan yang telah dipersiapkan, biarlah Tuhan berkati agar semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Setiap aktivis yang terlibat di dalamnya, Tuhan berkati dan Tuhan pakai menjadi alat berkat-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati para karyawan dan aktivis kami, ya Bapak, bersama dengan keluarga mereka, kiranya Engkau urapi mereka semua, dan biarlah karya pelayanan yang mereka lakukan benar-benar menjadi berkat dan menginspirasi kami untuk boleh mempersembahkan diri melayani umat-Mu di jemaat ini. Kami juga berdoa untuk proses pencalonan bakal calon penatua, ya Bapak, yang terus bergulir hingga hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati agar semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan anak-anak-Mu yang terpanggil boleh Engkau persiapkan untuk melayani kelak, ya Bapak. Kami juga berdoa mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Di antaranya ada Om Alena, ada BP Didi Kusnadi, ada Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Tina, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Renta Rosdiana Burumanuru atau mama dari saudara Adi Siahaan, Ibu Ninik, Ibu Imelda, Ibu Tukiem, Ibu Elsawati Purba, ada Giovanno Purba, juga rekan-rekan kami yang lain yang di dalam pergumulan terkait pendidikan, masa depan, studi, kehidupan rumah tangga, dan pergumulan pribadi lainnya. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai mereka semua. Biarlah Tuhan juga yang terus menuntun hidup mereka dan mencukupkan kebutuhan mereka. Keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera, dan kiranya juga Engkau yang memakai setiap kami untuk menjangkau mereka, mewartakan kabar penghiburan dan pengharapan sejati di dalam Engkau yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga menyerahkan untuk rapat pengurus Cici Suci, ya Bapak, pada hari Sabtu yang akan datang. Biarlah segala sesuatunya berjalan dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Penerimaan murid baru BPK Penabur Cicurug juga kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah sekolah ini boleh terus bertumbuh menjadi alat berkat-Mu di bidang pendidikan. Para orang tua, murid-murid, guru, karyawan, dan pengurus yayasan, biarlah Tuhan berikan kesatuan hati untuk terus memajukan pendidikan dan menjadi berkat dalam kehidupan keseharian mereka.
Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Bapa. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 436 yang berjudul Lawanlah Godaan. Akan menjadi pujian penutup kita pada malam hari ini. Ya, sebelum kita menutup PRT ini, barangkali mungkin ada pengumuman dari Komisi Dewasa, ada persilakan. Baik, terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang bergabung di grup nyanyi bahwa pada besok tanggal 13 kita akan latihan pemantapan untuk kita mengisi persembahan pujian di KU1 dan KU2 pada tanggal 16 mendatang. Berikut waktunya pukul 18.00. Berikut tanggal 27 November ada ibadah gabungan Cici Suci Penginjil yang bertempat di GKI Cianjur dengan pelayan firman-Nya Pendeta Lukman Sitorus dari GKI Penginjil. Itu saja Pak pengumumannya dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak David. Baik Bapak Ibu, tambahan sedikit.
Untuk yang pertama, Bapak Ibu, menyampaikan dari rekan-rekan tim multimedia bahwa kita membuka eh, lowongan pelayanan gitu ya, bukan lowongan pekerjaan nih, lowongan pelayanan untuk bisa bergabung. Dengan detail yang ada di sini, Bapak Ibu, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di dalam warta jemaat kita berikut ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu, himbauan terkait kebaktian, kita menghimbau supaya bagi Bapak Ibu yang bawa anak balita atau di bawah 5 tahun, kalau bisa jangan di atas, tapi di ruang ibu dan anak yang ada di sebelah kamar mandi itu. Dan dan juga yang kedua, Bapak Ibu, tambahannya adalah bagi Bapak Ibu yang membawa tas, tasnya jangan ditaruh di kursi sebelahnya kalau masih kosong, tapi taruhnya di bawahnya, gitu ya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak kebingungan nyari kursi tempat duduk, gitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu juga untuk besok ada kebaktian syukur tanggal 13 hari Kamis jam 10 pagi di rumah Ibu Nani Saarni di Cibeber Girang, itu di sebelah sebelum Dokter Deden gitu ya. Sebelum Dokter Deden itu rumahnya Bu Nani Saarni. Itu ada kebaktian syukur pukul 10 pagi hari Kamis besok jam 10 pagi gitu ya, tanggal 13 ya. Seluruh umat diundang untuk hadir. Dan juga Bapak Ibu, untuk minggu depan kita informasi lain Bapak Ibu bisa cek di warta jemaat kita, baik ucapan selamat ulang tahun dan juga pokok-pokok doa syafaat maupun info-info lainnya Bapak Ibu bisa cek di warta jemaat kita yang cetak maupun online. Dan minggu depan Bapak Ibu kita akan kembali bertemu untuk acara Bincang Sersan, di mana besok kita akan membahas tentang kitab Nahum. Wah, kitab Nahum deui ieu gitu ya. Masih di perjanjian lama Bapak Ibu, posisinya setelah kitab Mika tapi sebelum kitab Habakuk ya. Kitabnya singkat, tidak terlalu panjang. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di minggu depan jam 7 tepat. Jangan terlambat, ditandain di kalendernya Bapak Ibu supaya pengetahuan kita tentang firman Tuhan semakin bertambah dari hari ke hari. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat Malam. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya.